Sampurasun. Daramang Sadayana. Damang. Mana suara dan tepuk tangannya? Coba yang sebelah kiri jangan mau kalah. Lebih keras lagi suaranya. Oh, yang di depan mana suaranya? Oke. Sebelumnya kita izinkan kami menyapa selamat siang dan juga selamat datang kepada yang terhormat tokoh inspirasi muda kita, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan SEMPP PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Sampurasun. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali ke kota Bandung, kota yang memberikan kepada kita semua inspirasi. Tadi diceritakan tentang anak muda di Bandung. Sejak zaman kolonial, anak-anak muda sudah bergerak untuk Indonesia yang lebih baik. Tepuk tangan buat semua yang hadir di sini. Saya ingin menyapa sebentar kakak-kakak di depan dari jajaran DPP Partai Nasdem, Pak Sugeng Suparwoto. Boleh tepuk tangan untuk Pak Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7, Ketua DPW Jawa Barat, Kang Saan Mustafa. Boleh kasih tepuk tangan. Kemudian Ketua DPD Bandung, boleh beri tepuk tangan sekaligus. Dan Kang Farhan yang insya Allah nanti bisa menjadi orang baik yang ikut turun ke politik. Saya dapat tugas bicara tentang anak muda dan politik. Anak muda dan politik ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya, tapi kita sudah terlanjur agak lama tidak menyebutkan, tidak membahas anak-anak muda dalam politik. Karena itu dalam kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita mengapa buat anak muda politik itu penting. Kekuatan anak muda adalah karena kebaruannya. Itu kekuatan anak muda. Kalau anak muda tidak membawa kebaruan, dia tidak lagi muda. Kalau anak muda tidak berbicara masa depan, dia sesungguhnya sudah tua. Kalau ada anak muda bicara masa lalu, dia sesungguhnya sudah tua. Anak muda tidak menawarkan biografi, anak muda menawarkan rencana untuk masa depan. Itulah anak muda. Makanya saya pernah cerita sama, waktu saya di kampus ngobrol sama mahasiswa, saya ngobrol, terus saya bilang, kalau anak muda itu menawarkan masa depan. Jadi kalau diwawancara pekerjaan ditanya, "Ya anak muda, apa pengalamanmu?" Maka jawab, "Saya tidak menawarkan pengalaman, saya menawarkan masa depan untuk Anda." Nah, biarkan yang menawarkan pengalaman orang tua tuh. Kalau anak muda menawarkan masa depan, kebaruan, kemampuan untuk melihat fenomena yang sama dalam perspektif yang berbeda. Karena barunya itu membuat dia bisa bertanya hal-hal yang tidak dipertanyakan, membuat dia bisa melihat hal-hal yang sebelumnya terlewatkan. Bahkan beri contoh di Jakarta tahun lalu ada sebuah zebra cross. Zebra cross itu sudah ada bertahun-tahun, tapi ada anak-anak muda melihat zebra cross ini bukan tempat penyeberangan saja, dipandang sebagai catwalk. Ingat si Tayem? Fenomena jalan, ingat kan? Apa yang terjadi? Ini yang namanya zebra cross ini udah bertahun-tahun, tapi di mata anak muda ini bukan sekedar zebra cross, ini adalah tempat untuk fashion show. Oke? Apa yang menarik? Bukan soal fashion show-nya, anak muda memiliki kacamata kebaruan yang orang-orang sebelumnya tidak melihatnya. Oke? Jadi anak muda ini punya kebaruan, menawarkan masa depan. Anak muda melihat ke depan.
Dan kalau ada anak muda sudah nulis biografi, sesungguhnya dia sudah tua. Sudah tua. Kalau anak muda tidak boleh nulis biografi. Anak muda itu menuliskan cita-cita, menuliskan mimpi, menuliskan gagasan. Itulah anak muda. Dan karena anak muda punya mimpi, maka anak muda adalah stok pemimpin masa depan. Perhatikan tuh kata mimpi dengan mimpin. Pemimpi dengan pemimpin. Seorang pemimpin haruslah pemimpi yang memiliki kemampuan untuk mengubah gagasan mimpi menjadi kenyataan. Itu huruf N. Oke? Jadi pemimpi yang mampu menerjemahkan mimpinya jadi kenyataan. Itulah pemimpin. Karena ada gagasan, ada mimpi, ada cita-cita. Jadi sekalian, teman-teman muda yang saya hormati, ketika Nasdem menyelenggarakan kegiatan Nasdem Youth Festival, maka sesungguhnya ini forum untuk melihat ke depan. Dan politik adalah tempat pengambilan keputusan-keputusan. Keputusannya dilakukan hari ini, implikasinya bukan masa lalu, implikasinya masa depan. Politik adalah tempat di mana keputusan atas masa depan itu dibuat. Anak muda memikirkan masa depan, politik memiliki konsekuensi di masa depan. Keduanya harus menjadi satu kesatuan. Jadi kalau lihat, anak muda menawarkan masa depan, politik menentukan masa depan. Teman-teman sekalian, ketika kita bicara politik menentukan masa depan, saya beri contoh. Ketika hanya segelintir orang bisa ikut pendidikan di Bandung, ini salah satu pusatnya. Zaman kolonial Belanda, keputusan politiknya apa? Keputusan politiknya pendidikan dasar untuk sebagian orang, pendidikan tinggi hanya untuk kaum ningrat. Hanya untuk kaum. Kalau bukan dari kaum ningrat, tidak dapat pendidikan tinggi. Itu keputusan politik. Ketika Indonesia merdeka, diubah. Generasi pendiri Republik ini, mereka mendorong didirikan SMA di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia. Mulai tahun 50-an dibuatlah SMA seluruh Indonesia. Lalu siapa gurunya? Para mahasiswa dikirim jadi guru. Namanya PTM, Pengerahan Tenaga Mahasiswa. Apa yang terjadi? Tahun 60-an terjadi ledakan jumlah mahasiswa. Di tahun 60-an untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa ini, anak bukan siapa-siapa bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Itu tahun 60-an. Dan Bandung salah satu rumah yang paling banyak menampung anak-anak bukan siapa-siapa. Termasuk ibu saya. Ibu saya sekolahnya di Bandung sini. Di Unpad sekolahnya. Kuliah di Unpad, masuknya tahun 58. Tahun 58 masuk ke Unpad. Di Kuningan, waktu itu lahir besar di Kuningan. Di Kuningan tidak punya SMA. Di tahun 50-an tidak ada SMA, dikirim SMA-nya ke Cirebon. Karena itu ada SMA. Lalu dikirim kuliahnya ke Bandung. Itu satu lapis generasi. Itu bukan anak siapa-siapa, dari orang biasa-biasa saja bisa masuk perguruan tinggi. Tahun 70-an mereka membentuk generasi kelas menengah pertama Indonesia. Dan tahun 80-an kita menyaksikan eskalator sosial ekonomi menemukan babak baru bagi Indonesia. Diperlukan waktu 3 dekade itu berdampak. 50-an, 60-an, 70-an. Siapa dididik apa hari ini menentukan siapa akan duduk di mana besok. Keputusan jalan tol, keputusan tentang penempatan bandara, keputusan tentang pendidikan, keputusan tentang kesehatan, itu semua keputusan politik. Tapi sering sekali kita justru enggan berada di wilayah itu. Saya pernah ngobrol dengan seorang mahasiswa, saya tanya gini, besok kalau udah lulus rencananya mau apa? Pak Rektor, saya mau bisnis ya, ya. Nggak tertarik masuk politik? Enggak, Pak. Dan wajah mahasiswa itu ke saya kelihatan agak aneh gitu. Kok rektornya tanya mau masuk politik? Lalu saya tanya balik, kenapa nggak mau masuk politik?
Karena politik itu kotor, Pak. Jadi saya tanya balik, kalau bisnis bersih ya? Bisnis bersih ya? Tapi sekalian, kotor dan bersih bukan soal sektor. Kotor dan bersih adalah soal cara menjalani di sektor apapun. Mau masuk sektor pendidikan pun bisa kotor. Mau masuk bisnis pun bisa kotor. Mau masuk politik pun bisa kotor. Tapi juga mau masuk pendidikan bisa bersih. Mau bisnis bisa bersih. Dan masuk politik pun bisa dikerjakan dengan cara yang benar. Jadi, bersih atau kotor bukan sektor. Itu adalah bagaimana cara kita menjalaninya. Nah, kita membutuhkan orang-orang yang tak bermasalah lebih banyak masuk di wilayah politik. Ini cerita sedikit pengalaman masa kecil. Waktu saya SD, saya itu dibolehkan naik sepeda jauh kalau kalau perginya ke perpustakaan. Perpustakaan itu kira-kira dari rumah saya sekitar 4 km. Saya SD kelas 5 kira-kira. 4, 5, boleh naik sepeda keluar dari kampung ke jalan aspal, karena kalau di kampung jalannya tanah, boleh naik lewat jalan aspal asal ke perpustakaan. Jadi saya ke perpustakaan. Tapi sebenarnya ke perpustakaan itu bukan karena saya senang baca. Ke perpustakaan itu karena saya senang naik sepeda. Jadi naik sepedanya yang saya senang, bukan ke bukunya. Mana pula kita suka buku kelas 5 SD. Buku itu nomor sekian, naik sepeda, bermain. Tapi karena pilihannya hanya ke perpustakaan, jadi saya pinjam buku. Buku yang saya pinjam buku-buku biografi. Siapa yang saya pinjam biografinya? Saya baca buku biografi internasional maupun lokal. Yang lokal siapa? Saya baca buku biografi Soekarno. Saya baca biografi Agus Salim, Muhammad Hatta, Sahrir, Cokro Aminoto. Itu tokoh-tokoh itu saya baca semua bukunya, biografinya. Ketika saya baca, orang tua saya bilang, "Nis, kamu lihat ini ya, contoh. Lihat nih ya, contoh. Semua nama-nama yang disebutkan, yang saya baca, itu kalau kita tanya hari ini, profesi mereka apa? Kalau tanya hari ini, Soekarno itu profesinya apa? Kalau tanya profesi hari ini, apa kira-kira? Kalau Bung Sahrir apa profesinya kira-kira? Teman-teman sekalian, Cokro Aminoto, Soekarno, Sahrir, Hatta, Natsir. Kalau ditanya profesi hari ini, mereka berprofesi sebagai politisi. Tetapi karena mereka berpolitik dengan gagasan, berpolitik membawa integritas, berpolitik untuk kepentingan masa depan bangsa, maka mereka menjadi contoh-contoh di rumah tangga seluruh Indonesia. Kita harus mengembalikan itu. Kita harus mengembalikan bahwa mereka-mereka yang berada di wilayah politik adalah mereka yang berintegritas, berkompetensi, memiliki kedekatan dengan rakyat, peduli dengan kepentingan publik, mementingkan keadilan bagi semua, sehingga politik kita menjadi politik yang diteladani oleh keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Karena itu kita membutuhkan apa? Membutuhkan orang-orang baik, orang-orang tak bermasalah masuk politik. Masalahnya sekarang ini fenomenanya unik. Bila ada orang bermasalah masuk politik, malah dipermasalahkan. Tapi bila ada orang tak bermasalah masuk politik, dipermasalahkan. Kalau orang bermasalah masuk politik, malah dibiarkan. Bagaimana ini bisa berubah? Republik ini tidak akan berubah bila orang-orang baik, orang-orang tak bermasalah mendiamkan ini terjadi terus. Kita memburukan anak-anak muda. Anak-anak muda itu memiliki kebaruan. Anak-anak muda itu memiliki kemampuan untuk melihat dengan perspektif yang baru. Ada di beberapa negara lain, ini contoh statistiknya, anggota dewan, anggota parlemen, sampai hampir 10% di bawah usia 30 tahun. Mereka bawa suara generasi Z. Jadi, kalau kita sekarang itu melihat fenomena hari ini, teman-teman sekalian, kita membutuhkan kebaruan di dunia politik kita. Kita membutuhkan anak-anak muda
yang punya idealisme, yang punya mimpi untuk bangsanya, untuk mengambil pilihan, punya mimpi dan lalu urun angan, atau punya mimpi dan lalu turun tangan. Itu kira-kira jawabannya. Wow, luar biasa. Luar biasa ya, apapun sektornya yang penting dampaknya. Wow, baik. Untuk selanjutnya, Mohon izin Bapak untuk tetap di atas panggung. Yuk, baik. Karena kita akan ada pemberian cenderamata tentunya ya.